Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita harus tahu dulu gimana kondisi kelas kita, udah bersih atau belum, udah nyaman atau belum untuk belajar. Coba, itu ada nggak sampah di bawah atau masih kursinya miring sana miring sini, seragamnya masih belum rapi? Coba dirapi dulu. Beneran udah rapi, nggak ada sampah. Seragamnya oke, kalau gitu berarti tandanya udah siap untuk belajar ya hari ini. Nah, oke, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Nah, untuk itu untuk ketua kelas silakan pimpin teman-teman yang berdoa. Oke, baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin teman-teman yang berdoa. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Nah, tentu karena hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan ya, tanggal 10 November, maka hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian dengan cara yang berbeda. Nah, nanti ketika Ibu panggil nama anak-anak Ibu semuanya, kalian bisa menyebutkan satu nama pahlawan yang kalian ketahui. Nah, nanti misalnya ketika Ibu panggil Alvin bisa menyebutkan nama pahlawan, namun teman yang lain tidak boleh menyebutkan nama pahlawan yang sama. Oke? Oke. Ya. Alvino Oknedi. Bukan bagus. Kemudian Aziza Lutfia. Terus Febru Anissa. Oke. Hazila Aliutari. Sultan Hasan Udin. Terus Ovi Fitriawan. Dia Hamka. Oke. Terus Yandra Nugra. Pangeran Diponegoro.
yang tidak mendengarkan atau tidak menghiraukan pandangan dari berbagai macam masyarakat kita, seperti halnya daging yang ukurannya besar ketika dimasak menjadi sate, mungkin luarnya aja yang matang atau luarnya aja yang gosong, tapi isinya masih mentah. Atau daging yang ukurannya gede nih yang besar, kemudian ditusuk pakai tusuk sate, itu tusuknya itu bisa patah, nggak seimbang. Tusuknya kecil, dagingnya besar. Nah itu sama dengan sistem pemerintahan yang tidak mendengarkan berbagai macam suara-suara masyarakat, sehingga sistem pemerintahan itu hanya berpusat kepada satu orang saja. Itu dikatakan tidak demokrasi. Nah, jadi kalau demokrasi itu terkenal dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tentu kalian semua pasti sudah sering mendengarkan kata-kata seperti itu. Nah, jadi adapun tujuan bersama dari demokrasi ini sebenarnya yaitu menciptakan kesejahteraan dan juga keadilan. Nah, jadi sekali lagi mengingatkan, hari ini kita akan belajar terkait sejarah dari lahirnya demokrasi. Nah, bagaimana nilai kebersamaan dan juga suara rakyat ini mulai tumbuh di dalam sistem pemerintahan kita. Apalagi sistem pemerintahan itu terkenal dengan sistem pemerintahan yang menganut ideologi demokrasi. Demokrasi apa? Pancasila, benar sekali. Nah, oke, adapun tujuan kita belajar pada hari ini. Jadi tujuan kita belajar hari ini bukan sekedar kita belajar, ibu menjelaskan, kalian mendengarkan atau kalian catat lalu ulang, jadi enggak ya. Jadi tujuan kita belajar hari ini itu adalah kalian bisa menganalisis bagaimana sejarah dari lahirnya demokrasi, dan kemudian nantinya kalian di akhir pembelajaran bisa menyajikan hasil diskusi atau hasil analisis kalian itu secara kolaboratif atau berkelompok, kemudian secara kreatif dan komunikatif. Jadi itu tujuan kita belajar pada ini. Jadi jelas ya semuanya? Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Cukup? Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini nanti Ibu akan
Ada yang bisa jawab? Dari rakyat. Ya, dari rakyat. Oleh rakyat untuk rakyat. Nah, apa adik tahu maksud dari kalimat ini? Atau ada nggak yang tahu kira-kira maksud ini apa sih kalimat ini? Kaitannya dengan materi ini apa ya? Demokrasi. Ya, benar sekali. Jadi kalimat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ini itu berkaitan dengan konsep demokrasi. Di mana dalam konsep demokrasi sendiri itu rakyat memiliki kedudukan paling tinggi. Jadi demokrasi sendiri menempatkan posisi rakyat itu berada paling atas. Ya. Nah, untuk kita ketahui sama-sama, kalimat ini kan tentunya udah paling sering ya kita dengar ya. Biasa kalau ngomong acara pemilihan umum, pemilu, itu sering disebutin kata dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat atau kampanye. Nah, biasa sering disebutkan kalimat seperti ini. Oke? Nah, jadi kalimat ini tentunya berkaitan dengan konsep demokrasi yang disebutkan oleh Alvin. Ya, yang disebutkan oleh Alvin tadi, jadi kalimatnya memang benar berkaitan dengan konsep demokrasi. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan Dari rakyat. ya, apa yang dimaksud dengan demokrasi. Nah, jadi demokrasi itu kalau bisa dicatat ya apa yang Ibu sampaikan. Demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan di mana rakyat itu memiliki kedaulatan tertinggi. Jadi demokrasi itu merupakan suatu sistem pemerintahan di mana rakyat itu memiliki kedaulatan tertinggi. Ya, jadi rakyat ya yang memegang peranan paling atas kalau dalam sistem pemerintahan demokrasi. Nah, di mana sistemnya ini ada sistem langsung dan juga sistem tidak langsung atau yang disebut dengan perwakilan atau perwakilan. Nah, jadi demokrasi ini ada jenisnya yaitu sistem langsung dan juga sistem tidak langsung. Nah, untuk tahu demokrasi itu seperti apa, kita harus tahu dulu sistem demokrasi ini pertama kali itu diterapkan di mana. Ada yang tahu di mana kali diterapkannya sistem demokrasi ini? Di Indonesia atau dunia? Di dunia. Dunia yang nanti. Ya, benar sekali Amin. Jadi demokrasi itu pertama kali diterapkan di Yunani. Ya, di Yunani kuno. Pada saat itu di mana tepatnya di negara kota atau kalau di Yunani itu sebutannya polis. Kalau Yunani itu bentuknya polis-polis ya. Di mana pertama kali diterapkan di Yunani tepatnya di negara ataupun di polis Athena. Jadi sebenarnya demokrasi ini sudah lama sekali diterapkan, tepatnya pada masa Yunani kuno. Nah, untuk itu secara etimologi itu artinya apa? Etimologi secara
Demos artinya rakyat. Demos artinya rakyat atau penduduk di suatu tempat. Sedangkan kratos artinya pemerintahan. ya, pemerintahan, kedaulatan atau kekuasaan. Kedaulatan atau kekuasaan. Nah, jadi dari dua kata inilah yang akhirnya memunculkan kata demokrasi. Yang berarti sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, atau sebuah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Jadi sebenarnya definisi demokrasi ini sama. Intinya dalam sistem pemerintahan demokrasi itu rakyat memegang peranan paling penting. Jadi yang paling utama di sistem pemerintahan itu adalah rakyat. Oke, sampai sini paham? Lanjut ya. Nah, tadi sudah menyebutkan beberapa jenis dari demokrasi. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung adalah di mana seluruh rakyat atau seluruh warga negara ikut berpartisipasi secara langsung. Jadi seluruh rakyat berpartisipasi secara langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Di mana seluruh rakyat berpartisipasi secara langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan. Ada yang tahu contohnya apa? Pemilihan presiden. Ya, contohnya adalah pemilu atau pemilihan umum yang ada di Indonesia. Jadi sistem demokrasi langsung ini untuk negara yang menerapkannya itu ada di Indonesia contohnya. Sementara demokrasi perwakilan atau tidak langsung yaitu di mana rakyat memilih perwakilan dari mereka untuk di suatu lembaga perwakilan rakyat. Contoh negara apa yang menerapkan sistem demokrasi perwakilan lebih langsung? Contoh negara yang menerapkan sistem demokrasi perwakilan. Amerika bisa sih, tapi Amerika lebih tepatnya ke sistem demokrasi langsung. Ya, sistem demokrasi perwakilan. Ada yang tahu? Inggris. Benar sekali, Inggris. Terus Malaysia. Malaysia. Terus Lalu Taiwan
Brunei kok. Brunei dipegang oleh ada presiden, ada sultan. Sultan dong. Jadi bisa dibilang sistem pemerintahan apa itu? Tidak langsung juga ya, perwakilan ya. Nah, satu lagi itu contoh negaranya Tiongkok atau Cina. Jadi, di mana dalam sistem demokrasi perwakilan ini rakyat memilih perwakilan mereka, yang mana mereka ini adalah rakyat juga. Jadi rakyat memilih rakyat itu menjadi wakil dari rakyat. Nah, kalau di Indonesia contoh seperti ini tuh ada DPR, MPR, DPD, sama ya. Jadi Indonesia memang menerapkan sistem demokrasi langsung, namun rakyat juga memilih perwakilan mereka untuk berada di suatu lembaga perwakilan rakyat. Oke. Nah, sampai sini kita lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, dalam sistem demokrasi ini terdapat pilar-pilar atau kalau pilar itu tiang ya. Terdapat pilar ataupun tiang penting yang harus kita ketahui. Di mana di dalam sistem demokrasi yang dikenal dengan istilah trias politika. Yang dikenal dengan istilah trias politika. Ada yang sudah pernah dengar kalimat ini? Jadi sistem trias politika ini merupakan sistem ataupun sebuah prinsip yang membagi kekuasaan menjadi beberapa bagian, yaitu ada 3 bagian. Jadi 3 bagian. Apa saja bagiannya? Ya, bagian 1, bagian 2, dan 3. Jadi bagiannya yaitu, masa kalian nggak tahu? Yang pertama eksekutif. Yang kedua legislatif. Yang ketiga yudikatif. Jadi yang pertama tadi eksekutif. Nah, siapa saja yang berada di dalam eksekutif? Siapa? Ya, siapa yang berada di eksekutif? Presiden dan wakil presiden. Di mana juga terdapat menteri-menteri yang ditugaskan untuk membantu presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugasnya. Jadi fungsi lembaga eksekutif ini yang menjalankan roda pemerintahan yang berada di suatu negara atau yang menjalankan undang-undang, di mana itu tugasnya presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menterinya. Jadi dia tugasnya menjalankan. Nah, sementara yang kedua tadi ada lembaga apa?
berjalannya Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Jadi dapat kita lihat di sini bahwasanya jika yudikatif itu mengawal atau memantau, ya, mengawal atau mengawas ya, bagaimana undang-undang itu dijalankan. Untuk itu kita harus tahu siapa-siapa aja mereka yang yudikatif ini. Siapa saja tuh? Jadi di lembaga yudikatif ini itu ada MK, apa MK? Mahkamah Agung. Terus ada MK, apa MK? Konstitusi. Ya, jadi di lembaga yudikatif ini itu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk mengawasi bagaimana undang-undang itu dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Jadi kalau kita ulangi, apa itu trias politika? Sistem ataupun prinsip yang membagi kekuasaan menjadi apa aja 3 bagian itu? Eksekutif apa tugasnya? Legislatif apa tugasnya? Ya, memutuskan atau membuat. Sedangkan yudikatif mengawas jalannya undang-undang yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Nah, jadi sistem pembagian ini sangat bagus ya untuk diterapkan, di mana dilakukan agar tidak adanya penyalahgunaan ataupun penyelewengan kekuasaan yang mungkin saja bisa dilakukan oleh presiden atau dewan perwakilan. Makanya diterapkan sistem pembagian kekuasaan seperti ini. Jadi dia lebih seimbang. Jadi tidak tidak terpecah-pecah atau tidak melakukan penyelewengan kekuasaan. Nah, walaupun sama-sama kita ketahui bahwasannya hingga saat ini di Indonesia masih saja terjadi penyelewengan sistem kekuasaan. Contohnya misal di lembaga eksekutif, misal presiden yang tugasnya menang, kemudian legislatif dan yudikatif yang tidak tidak benar dalam melakukan mengawasi bagaimana undang-undang itu dijalankan. Oke? Nah, untuk itu sejarah dari demokrasi ini itu kan muncul tadi ataupun pernah diterapkan pada masa Yunani. Namun setelah Perang Dunia, jadi setelah Perang Dunia Kedua, masih sedikit negara-negara di dunia yang menggunakan sistem demokrasi. Karena pada saat itu, pada saat Perang Dunia ini, jadi sebelum Perang Dunia ini, jadi masih banyak negara-negara yang belum menganut ataupun mengenal sistem demokrasi. Karena pada saat itu masih dipegang dengan dua kekuatan besar, yaitu apa aja? Dua kekuatan besarnya itu ada komunis yang dipegang oleh Uni Soviet. Jadi Uni Soviet itu memegang ideologi komunis. Kemudian ada satu lagi Amerika Serikat yang memegang ideologi liberal kapitalis. Jadi sebenarnya Amerika Serikat ini juga menganut sistem demokrasi, namun sistem demokrasi yang liberal kapitalis. Nah, tapi secara menyeluruh hampir sebelum Perang Dunia II ini negara-negara di dunia itu menganut lebih banyak sistem pemerintahan atau ideologi komunis dan juga fasis, yaitu di Jerman. Fasis di Jerman, kalau komunis di Soviet. Ya, jadi dia merupakan dua kekuatan besar utama pada saat itu. Nah, kalau sistem komunis ini, kalau sama-sama kita tahu ini, kalau sistem komunis ini itu pemerintah itu dipegang secara penuh oleh kendali pemimpin atau penguasa. Contohnya saja di Uni Soviet itu, kalau sekarang jadi Rusia ya. Nah, itu dipegang oleh para penguasa.
diakui. Karena Perang Dunia II dimenangkan oleh negara Amerika Serikat, dan untuk itu karena dimenangkan oleh sekutu yaitu Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat Daya yang sebagian menganut demokrasi, maka lambat laun negara-negara di dunia mulai mengenal sistem demokrasi dan diakui sebagai paham, itu demokrasi. Jadi ketika Amerika Serikat menang, demokrasi mulai diakui. Demokrasi mulai diakui bukan hanya sebagai paham, tapi sebagai sistem pemerintahan. Nah, jadi dulu ketika mulai diakui, nah negara-negara kan mulai banyak yang ingin merdeka, mulai banyak yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan sebelumnya. Jadi agar diakui sebagai sebuah negara, dulunya negara-negara ini harus mengadopsi ataupun menggunakan sistem demokrasi. Karena kan yang menang pada saat itu Amerika Serikat, sehingga negara-negara lain misalnya tidak ingin diakui sebagai sebuah negara, maka negara tersebut harus menggunakan sistem demokrasi. Jadi sistem demokrasi ini diakui secara luas oleh negara-negara di dunia itu sebagai sistem pemerintahan yang bagus. Kenapa? Karena rakyat ini turut berpartisipasi, karena rakyat memiliki peranan dan memiliki kedudukan yang tertinggi. Jadi dia tidak lagi berada di bawah. Ya. Kenapa telat? Hujan tadi kok. Nah, jadi itu kira-kira beberapa sejarah dari lahirnya sistem demokrasi. Nah, saat ini kan kita berada di abad 21. Abad berapa ini? Abad 21 kan? Ya, saat ini berada di abad 21. Jika kita lihat balik, tentunya ternyata sistem demokrasi itu tidak langsung diterima oleh negara-negara, apalagi negara Indonesia kan. Jadi banyak rintangan untuk menerapkan sistem pemerintahan demokrasi, apalagi pada masa Perang Dunia II gitu ya. Nah, jika kita lihat kalau pada saat ini kan abad 21, nanti di abad selanjutnya kira-kira di abad 22, apakah sistem demokrasi ini masih kita terapkan dalam pemerintahan atau ada kira-kira sistem pemerintahan baru yang mungkin muncul? Nah, itu nantinya akan kalian diskusikan secara pertemuan, karena itu juga termasuk permasalahan yang nantinya akan kalian diskusikan. Nah, kemudian seperti Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang sama-sama anak kami bagaimana sistem pemerintahan kita pada saat ini, di mana kalau dengan kata dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, mungkin masih belum sesuai dengan istilah seperti itu, karena masih terdapat penyelewengan atau hal-hal yang menyalahi bagian-bagian dari kekuasaan. Contohnya seperti korupsi, kemudian kurangnya partisipasi rakyat, itu tidak mencerminkan demokrasi. Nah, itu juga nanti akan kalian diskusikan, kalian harus mencari solusi bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, sekian penjelasan Ibu mengenai sejarah lahirnya demokrasi, terutama di Indonesia ya, bagaimana demokrasi itu juga muncul karena akibat dari paham demokrasi yang mulai menyebar ke seluruh dunia setelah adanya Perang Dunia Kedua. Nah, jadi seperti itulah gambaran kita pada hari ini. Oke, cukup untuk penjelasan Ibu kali ini. Suci mungkin bisa bergabung ke semuanya. Cukup ya. Cukup penjelasan Ibu kali ini. Nah, sekarang karena yang hadir tadi Suci baru juga, mungkin nanti temannya bisa membantu. Kalau mungkin Suci bisa tanya kembali dulu mengenai penjelasan kita hari ini, yaitu mengenai sejarah lahirnya demokrasi. Karena sebelum kita membahas tentang sistem demokrasi itu parlementer, terpimpin,
Demokrasi diskusi. Oke. Nah, ibu akan bagi kalian jadi dua kelompok untuk saja. Dua kelompok aja. Dimana di kelompok pertama barisan ini, kelompok kedua barisan yang belakang. Jadi kelompok satu perempuan, kelompok dua laki-laki. Nanti kalian berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dibuat di dalam LKPD. Jadi udah pada ini ya, jadi nggak usah dilihat lagi. Ini untuk kelompok satu silakan. Ini untuk kelompok ini nanti silakan. Di dalamnya sudah memuat penjelasan seperti pekerjaan, permasalahan, dan kolom untuk kalian isi jawaban hasil diskusi. Oke. Nanti setelah itu, kalau udah selesai, ibu minta kalian untuk maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi. Bisa kan? Ya, presentasi bisa kan? Bagusnya perwakilan atau semua? Perwakilan aja, semua aja deh. Semuanya maju nanti. Jadi nilainya nanti apa? Ya. Oke, silakan didiskusikan. Ini gabung ya dan teman-teman. Nanti kalau ada yang masih kurang paham, bisa ditanya ke ibu. Jangan sampai proses diskusinya itu mengganggu kelompok lain. Jadi kelompok satu usahakan jangan sampai terdengar ke kelompok kedua. Paham ya? Paham, Bu. Berapa menit waktunya diskusi ibu kasih? 10 menit cukup? 10 menit cukup? Ibu kasih waktu. Tadi mau ditanyain. Kan? Ada penanya kan? Tulis. Jawabannya juga bisa juga dari buku yang ibu bagi ya. Dan penjelasan ibu rasa sudah cukup untuk menjawab permasalahan yang ada dalam LKPD.
misalnya melalui e-voting dan forum daring kebijakan politik. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ini akan presentasikan hasil diskusi kami. Saya Albino Medi. Beberapa negara modern yang mengaku demokrasi termasuk Indonesia sering muncul berbagai persoalan yang mencerminkan lemahnya pelaksanaan nilai-nilai demokrasi. Misalnya, 1. Kasus politik uang dalam pemilu yang membuat rakyat kehilangan makna. 2. Menegakkan beredar dalam partisipasi politik karena suaranya tidak berpengaruh. 3. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang harusnya menjadi wakil rakyat. Padahal tujuan awal melahirkannya demokrasi secara perang dunia adalah agar kekuasaan tidak lagi terpusat dan rakyat memiliki peran aktif dalam menentukan kebijakan negara. Berdasarkan data diskusi kan bersama kelompok kalian. 1. Jika dulu masalah muncul karena tidaknya atas kesadaran tidak adanya kebebasan rakyat tetap atau masalah utama dalam menegakkan demokrasi ini. Jawabannya, masalah utamanya adalah tidaknya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam politik. Banyak warga apatis terhadap pemilu atau kebijakan publik sehingga demokrasi kehilangan daya kontrol rakyat. Untuk pertanyaan nomor 2 itu solusi apa yang bisa dilakukan agar sistem demokrasi tanpa awalnya jawabannya adalah memperkuat sistem hukum dan pengawasan publik. Lembaga seperti KPU, Bawaslu dan KPK harus bekerja independen dan masyarakat perlu berani melapor bila ada pelanggaran demokrasi. Menurut kalian apakah demokrasi masih menjadi sistem pemerintah terbaik di Bapak? Kalau nanti jika tidak terdapat pemilihan yang tidak terbuka, mungkin demokrasi perlu transformasi menjadi demokrasi seperti sebelum, di mana masyarakat tidak hanya memilih tapi juga ikut mengawasi dan berkontribusi aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah. Dan presentasinya dapat menyampaikan apabila ada kesalahan mengungkapkan. Mulai dari budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Kelompok 1 tadi sudah menjelaskan hasil diskusinya. Kelompok 2 juga, di mana kelompok 1 mengatakan, dengar
KPU, apa KPU? Komisi Pemilihan Umum, kemudian Bawaslu, apa Bawaslu? Kemudian ada KPK. Oke, yang harus dikedepankan agar masyarakat ini mulai berani untuk melapor bila terjadi pelanggaran ataupun penyelewengan dari demokrasi agar demokrasi ini tetap berjalan sesuai dengan cita-cita awal. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga, Ken? Soal yang ketiga coba. Menurut kalian apakah demokrasi masih menjadi sistem pemerintahan yang baik ya atau bukan lagi jika ada beberapa sistem pemerintahan yang berjalan? Nah, jadi kelompok 2 menyebutkan bahwasanya di abad 22 nanti mungkin demokrasi perlu bertransformasi. Perlu adanya pergerakan menjadi demokrasi partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya memilih, namun juga ikut mengawasi dan berkontribusi aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah. Nah, jadi itu jawaban dari kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, jadi tadi kelompok 1, kelompok 2 sudah berdiskusi, kemudian sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Itu juga sudah melihat bahwasanya masing-masing kelompok sudah berusaha dalam berdiskusi untuk menjawab ataupun menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD yang diberikan. Bagus sekali, Ibu ucapkan terima kasih. Nah, baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan kita hari ini dari tentang apa nih? Tentang demokrasi. Ya, kita hari ini belajar tentang demokrasi. Kemudian, itu kan menyebutkan nih kita belajar tentang apa. Kalau menyimpulkan, apa kesimpulan kita belajar hari ini? Hari ini kita belajar tentang apa? Konsep demokrasi. Ya, konsep demokrasi. Tadi kan di awal Ibu sudah menjelaskan bahwasanya hari ini kita belajar tentang sejarah lahirnya demokrasi, di mana sistem demokrasi itu dia lahir dari perkembangan sejarah di dunia. Pertama diterapkan di Yunani. tempatnya di mana? Di Athena. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani apa itu? Demos Dan atau Kratos. Apa artinya demos? ya Kratos artinya pemerintahan. nah, sehingga melahirkan istilah demokrasi yang berarti suatu sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi, di mana terdapat dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan atau tidak langsung. Kemudian demokrasi langsung itu apa artinya? Di mana seluruh rakyat ikut berkontribusi atau berpartisipasi secara langsung dan aktif dalam proses pengambilan keputusan di sebuah negara. Nah, contohnya seperti pemilihan umum di Indonesia.
karena di eksekutif itu ada presiden, wakil presiden, dibantu dengan menteri-menterinya yang memiliki tugas untuk menjalankan undang-undang dan juga menjalankan roda pemerintahan. Kemudian legislatif apa tugasnya? Nah, jadi legislatif itu ya tugas atau wewenangnya yakni merumuskan ataupun membuat undang-undang yang nantinya akan diterapkan di sebuah negara. Nah, contoh dari lembaga-lembaga yang berada di bagian legislatif, yang berada di bagian legislatif, DPR. DPR singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Terus ada MPR, apa MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang selanjutnya ada DPD, apa DPD? Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya yaitu yudikatif. Apa yudikatif? Apa pengawasan ya? Pengawas sistem pemerintahan. Ya, kalau yudikatif itu tugas dan wewenangnya itu adalah yang mengawasi ataupun memantau bagaimana undang-undang itu yang telah dibuat oleh legislatif dijalankan dengan baik oleh eksekutif. Jadi dia sebagai pengawas, pemantau, gitu ya. Nah, kemudian di dunia secara global, tepatnya sebelum Perang Dunia II itu meletus atau dimulai, negara-negara di dunia juga dipengaruhi oleh dua kekuatan besar utama, seperti Soviet. Soviet yang mengandung ideologi komunis dan Amerika Serikat dengan liberal kapitalis. Nah, kemudian setelah Perang Dunia itu berakhir dan dimenangkan oleh Amerika Serikat, maka akhirnya negara-negara di dunia mulai mengenal ideologi ataupun sistem demokrasi. Karena sebagian negara-negara yang menang memang menganut sistem demokrasi. Karena dia menang, akhirnya orang-orang terlihat bahwasanya ternyata sistem demokrasi ini bagus untuk diterapkan dan diakui sebagai sistem pemerintahan. Nah, sejak saat itulah sistem demokrasi ini mulai diakui sebagai sistem pemerintahan yang paling baik karena menjunjung kebebasan, partisipasi rakyat, kemudian keadilan, sehingga akhirnya sistem ini akhirnya banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Apa tadi demokrasi apa Indonesia? Demokrasi, ya demokrasi langsung, kayak demokrasi Pancasila. Nah, sebelum demokrasi Pancasila, sistem pemerintahan kita itu menganut berbagai macam sistem demokrasi dan demokrasi parlementer. Tentunya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada demokrasi terpimpin, liberal. Kemudian sistem presidensial. Dan sekarang adalah sistem demokrasi Pancasila. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Cukup. Sebelum itu, kami tanyakan kembali kira-kira selama pembelajaran kita hari ini yang cukup singkat ini, kira-kira terdapat kendala atau mungkin kesan dan kesan agar di pertemuan kita selanjutnya kita bisa belajar dengan lebih baik. Kira-kira ada yang ingin memberi saran, Bu, bagusnya pertemuan selanjutnya kita seperti ini, atau Bu, tadi pembelajaran kita itu terlalu bosan, Ibu menjelaskan terus. Kira-kira ada yang mau ngasih masukan? Atau pembelajaran kita hari ini sudah cukup bagus? Sudah bagus. Sudah bagus sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah cukup bagus ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Alvin. Nah, sebelum kita mengakhiri dengan baik, ya sebelum kita mengakhiri dengan baik, Ibu juga sudah menggunakan link Google Form yang nantinya akan Ibu share di grup kelas, di mana link-link ini berisikan pertanyaan-pertanyaan, di mana bentuknya itu pilihan ganda dan kalian harus mengisinya ya. Jadi setelah jam berakhir kalian harus langsung mengisi karena akan ketahuan
dan kita